Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 350 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat serabi Solo, serabi yang ada arehnya, yang rasanya manis, legit, dan gurih. Teknik yang kita gunakan sangat sederhana, tidak perlu dikeplok-keplok, hanya menggunakan whisker saja, tapi hasilnya bisa berlubang-lubang seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram tepung beras putih, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 150 gram gula pasir, 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 650 ml santan agak kental, ini tadi dari setengah butir kelapa ukuran sedang. 1 sendok teh gis instan, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 3/4 sendok teh garam halus, ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. 3 lembar daun pandan, ini kita cuci sampai bersih, lalu kita ikat. Langkah pertama, campur santan dengan daun pandannya, lalu ini kita rebus sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita matikan apinya, kita biarkan sampai betul-betul dingin sebelum kita campurkan ke dalam tepungnya. Langkah berikutnya, campur tepung beras, tepung tapioka, dan gis instannya. Ini kita aduk sampai betul-betul tercampur rata. Pastikan gisnya ini tercampur rata supaya nanti saat kita tuangi dengan bahan cairnya tidak ada bagian yang menggumpal. Kemudian setelah tercampur rata, tambahkan gula pasirnya. Aduk sampai rata. Lalu masukkan sebagian santannya ini. Aduk sampai gula pasirnya ini betul-betul larut. Ini adonannya tidak saya keplok-keplok dengan menggunakan tangan, tapi cukup dengan menggunakan whisker seperti ini sampai nanti adonannya terlihat berbuih seperti ini ya. Kurang lebih 5 hingga 10 menitan. Kemudian kita masukkan telur yang sudah kita kocok lepas sampai putih dan kuningnya ini tercampur rata. Tambahkan juga garamnya. Aduk sampai tercampur rata. Terakhir, tambahkan sisa santannya. Aduk sampai rata, lalu kita biarkan. Jangan lupa kita tutup ya supaya tidak kemasukan sesuatu. Ini kita biarkan kurang lebih selama 1 jam. Bahan berikutnya, bahan untuk arehnya. 400 ml santan kental, ini tadi dari setengah butir kelapa ukuran sedang.
1,5 sendok makan gula pasir, 3/4 sendok teh garam halus, 2 lembar daun pandan. Ini kita cuci sampai bersih. Cara membuatnya, campur semua bahan jadi satu. Lalu, ini kita rebus sampai kental. Selama kita masak, kita aduk-aduk supaya tidak pecah santannya. Gunakan api cenderung sedang. Ini sudah mendidih, tapi ini kita masak sampai agak kental ya, kurang lebih 5 menitan. Ini sudah cukup kental, lalu kita matikan apinya, kita biarkan sampai dingin. Tahap berikutnya, tahap kita cetak. Ini saya hanya menggunakan wajan biasa ya, seperti ini. Kalau misalkan kita punya wajan teflon, itu lebih bagus. Karena wajan saya ini sudah biasa saya pakai, jadi tidak usah saya olesi dengan minyak juga tidak masalah. Kalau misalkan wajan kita itu jarang kita pakai, bisa kita olesi dengan sedikit minyak, lalu kita usap-usap dengan menggunakan tisu dapur. Ini kita panaskan sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung kecil. Karena kompor saya ini cukup panas, jadi setelah tungku kompor, saya beri bagel seperti ini ya. Setelah betul-betul panas, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam wajannya ini. Kemudian kita tekan seperti ini untuk menghasilkan renda pinggirnya. Lalu tuang arehnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita topping ya, tapi ini saya bikin original tanpa topping apapun. Lalu ini kita tutup. Biarkan sampai matang. Setelah matang, lalu kita angkat dengan menggunakan sotil kecil seperti ini ya. Kita ulang, tuang 1 sendok sayur adonannya. Jangan lupa sebelum kita tuang, ini kita aduk-aduk ya, supaya tidak ada bagian yang mengendap. Kemudian kita bikin renda dengan cara menekannya seperti ini. Lalu tuang dengan arehnya, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ini bisa kita kasih topping atau langsung kita tutup ya. Kita biarkan sampai matang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah matang, kita biarkan agak suam, lalu ini bisa kita gulung dan dibungkus dengan daun pisang. Nah, ini hasilnya serabi Solo yang sudah jadi. Ini yang digulung dan ini yang saya biarkan tidak digulung. Ini rasanya manis, gurih, dan harum baunya. Satu resep kalau menggunakan sendok sayur seperti punya saya ini bisa jadi sekitar 22 buah. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan santan kental, terutama untuk arehnya harus betul-betul santan kental supaya nanti hasilnya bisa gurih dan harum baunya. Kemudian pastikan gis yang kita gunakan ini masih bagus, masih aktif. Yang kedua, pastikan adonan yang kita buat ini betul-betul halus. Kalaupun ada bagian yang bergerindil, maka bisa kita saring terlebih dahulu. Yang ketiga, teknik pemanggangannya. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya bisa matang. Pastikan wajan yang kita gunakan sudah betul-betul panas sebelum kita tuangkan adonannya. Kalau kita tidak menggunakan wajan teflon seperti saya tadi, misalkan wajan kita ini jarang kita gunakan, boleh
menggunakan sedikit minyak, lalu kita usap-usap dengan tisu dapur supaya tidak lengket adonannya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat serabi Solo yang rasanya manis, legit, dan gurih. Terima kasih telah menonton video ini.